Sip, Bang. Kalau janganlah Anda sebagai Katolik menyembah ciptaan. Yang disembah itu Tuhan, Bang. Ya, masa menyembah ciptaan? Sembahlah yang menciptakan, bukan sembahlah yang diciptakan. Ya, betul Bang. Karena yang menciptakan tadi adalah satu tadi. Karena dia adalah Bapa di surga itu dalam bentuk wujud roh. Dan karena Kata kelakuan Yesus, manusia Bang. yang tidak baik. Sabar dulu Bang. Kelakuan manusia yang tidak baik. Dia menciptakan. Mengutus putranya yang Roh Kudus tadi. Untuk menebus dosa dunia. Bukan menebus dosa Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Bukan. Untuk menebus dosa dunia. Itu dari kita gitu. Jadi sungguh layak dan sepantasnya kami menyembah Yesus Kristus, putra yang tunggal Tuhan kami. Begitu Bang. Akut ini Bang Billy ya. Bang Billy mau nanya nggak Bang? Bang Billy mau nanya nggak sama beliau? Oh iya, soal perintah pertama Abang Billy ngelas ini. Temuna, asyar bahasa Minang, asal baris mintakan asal bamba mintakatlah ares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun atau ikon gambar menyerupai apapun. Jangan kau sujud menyembah kepadanya. Nah, bagaimana Katolik ini memandang patung yang ada di dalam gereja kalian? Kalau kita lihat kan di dalam YouTube tuh disembah, dicium kakinya patung itu sesuatu yang disucikan. Nah, bagaimana Anda menanggapi perintah Tuhan yang kedua tadi, Lota selek vessel vekol temur yang membuat bagi patung atau gambar menyerupai apapun? Silakan. Ya. Gitu aja Bang. Ya. Iya, gimana pandangannya terhadap patung-patung yang ada di gereja Katolik? Ya. Patung itu kita sebut sebagai relief Bang. Relief. Relief itu apa? Replika? Ya, replika. Oh, terus? Nah, terus karena patung itu sudah diberkati oleh tangan yang orang suci, terus kita menyembah Tuhan, bukan menyembah patungnya, tapi itulah kita menyembah Tuhan begitu. Jadi bukan menyembah Tuhan di dalam patung gitu ya? Iya, karena diberkati bahwa itu. Oh iya. Iya katanya Bang Billy. Udah. Bang Billy aja ketawa tuh. Beliau jujur orangnya. Saya seneng gitu Bang Billy. Jujur orangnya. Jadi menyembah Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati itu? Ya, yang sudah diberkati. Nah, yang pada intinya diberkati. Kalau tidak diberkati tidak bisa. Oke. Bagaimana kalau sudah lama patungnya itu hancur atau digetok dipukul hancur, itu apakah masih menjadi bagian Tuhan? Hancur masih. Semakin lama semakin sakral. Ya, kalau itu dihancurkan, apakah itu masih bagian daripada Tuhan yang sudah dihancurkan? Itu begini ya. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Lalu? Tapi itu adalah patung yang diberkati, patung Bunda Maria. Iya, tadi kan tanya Tuhan di dalam patung sudah diberkati, Anda bilang iya. Iya. Nah, terus dihancurkan tetap. Macam lapuk kan, abang punya maksud lapuk atau apa, tetap masih disimpan rapi. Masih disimpan rapi. Tuhan, berarti Tuhan Katolik itu dijadikan 3 dimensi, betul? Bagaimana Bang? Patung itu berapa dimensi patung? Patung itu terserah mau 2 dimensi, 3 dimensi, yang penting diberkati oleh tangan yang orang kudus begitu. Contoh paus. Ini kita ngomong sains ya, ilmu alam. Jadi matematika lah. Namanya patung itu adalah gambar, adalah bentuk 3 dimensi.
Ya betul. Dia lihat dari sisi Nah, kiri, kanan, depan, belakang. nah, Tuhannya Yesus yang dimana Yesus berdoa kepadanya, yang waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan kan, ya, ya Bapak kalau boleh cawan itu berlalu daripadaku. Artinya Tuhannya Yesus itu bukan makhluk atau materi tiga dimensi, harusnya kan begitu. Coba ulang-ulang lagi bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus, bukan Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Kenapa saya bilang Tuhannya Yesus? Karena waktu itu dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, Tuhannya Yesus itu bukanlah materi atau makhluk tiga dimensi sama seperti kita dan patung. Setuju? Ya betul, betul. Oke, nah, tapi Katolik tadi ada udah mengatakan iya bahwa Tuhan di dalam patung yang sudah diberkati, berarti Tuhan menjadi materi tiga dimensi yang sudah disucikan, betul? Betul. Betul, udah mantap. Lanjut. Iya iya iya. Betul ya Bang ya. Jujur kali ya Bang ya. Jujur kan Bang Billy, kayak gini gini Bang Billy ya, maaf banget kalau orang diskusi sama saya jujur saya bingung mau nanya apa lagi gitu, bingung saya. Kalau dusta kan kita tahu nih pasti dia menutupi dengan kedustaan yang lainnya kan, kayak gitu ya. Tapi kalau dia jujur saya kehabisan pertanyaan gitu, apalagi yang mau ditanyain masalahnya. Jadi dia nggak muter-muter, dia to the point apa yang dia Iya, ini to the point gitu, gampang dia jawabnya. Ya udah lah Bang, kalau gitu Abang mau nanya lagi Bang. Apa yang kita kalau imani mereka kan mau begitu. menyembah apapun itu hak mereka. Jadi Ya Bang, kan dia mau. tadi sabar dulu bang. Tadi yang Tuhan Yesus tadi dia berdoa di Taman Getsemani tadi, itu dia berdoa kepada Bapaknya karena dia tahu serta Bapaknya. Iya, kalau dia punya bapak, berarti dia yang mana yang lebih besar, bapak atau anak? Bapa yang lebih besar. Di dalam Bapa ada Tuhan Yesus tadi yang satu saat tadi Tritunggal tadi. Jadi sabar dulu, saya urutkan ini dulu. Jadi biarlah cawan ini berlalu dariku adalah itu dia punya maknanya adalah penebusan dosa karena dia sudah tahu waktunya sudah tiba. Saya akan menebus dosa dunia, makanya bahasanya itu biarlah cawan ini berlalu dariku, begitu. Oke. Berarti dia berdoa ya kepada Tuhan ya. Nah, berdoa bang, karena dia manusia biasa yang tinggal di Ya antara. betul itu. Makanya benar kata Ustadz tadi. Woi, topi TikTok. Betul Terus, kata Bang? saya tadi kan. Saya bingung Bang Billy, Betul, jujur saya- bingung mau nanya dia. Jujur kali gitu jawabannya dari tadi polos sih loh. Gak mau ribet gitu ya, yang sesuai gitu. Bingung saya mau nanya apa gitu loh Bang Billy. Heran saya. Saja numpang saya. Jadi cerita yang sekarang sejujurnya. posisi Bunda Maria itu gimana di dalam Katolik itu? Ketika Bunda Maria itu belum melahirkan Yesus, Tuhannya Bunda Maria itu siapa? Yesus kah atau bapaknya Yesus? Bunda Maria itu perawan yang dipilih, itu tanpa celah, tanpa dosa. Oke. Pilih Yang dia menyembah, yang dia sembah siapa? Anaknya kah? Yesus kah yang disembah dia atau bapak yang disembah dia? ini yang saya mau urutkan. Jadi dipilih perawan Maria tadi untuk menitipkan roh ilahi, yaitu Tuhan Yesus tadi. Terus Bunda Maria tadi mengandung dan melahirkan putra Yesus Kristus tadi, sehingga disebut manusia. Tidak bisa dititipkan di tempat dosa atau tempat lain, tidak bisa. Jadi yang disembah adalah Bapa. Jadi Bapa yang kita sembah melalui Kristus. Makanya dia bilang barang siapa yang datang tidak melalui aku,
maka dia tidak bisa ketemu Bapa. Oke, berarti waktu Yesus itu kecil disembah oleh Maria. Bunda Maria selaku ibu dari Tuhan Yesus belum tahu. Jadi dia mengasuh anak itu normal seperti biasa. Setelah Yesus umur 12 tahun, barulah Maria tahu, minta maaf, Bunda Maria tahu bahwa anaknya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Oke, ibunya berarti menyembah akhirnya- anaknya. Pada akhirnya berarti dia menyembah anaknya pada akhirnya gitu. Menyembahlah, menyembah jelas menyembah. Gimana tuh Banyak ayatnya? kali. Bang Bile. Nggak habis pikir saya Bang Bile. Mantep Bang. Ya betul. Terus Gimana dalam perjanjian baru? Gimana dalam perjanjian baru ada ayat yang mengatakan Maria menyembah Yesus? Oke, kita ke perjanjian lama dulu ya, sebelum Yesus lahir ya. Perjanjian lama lebih kacau lagi. Ya silakan. Kan abang ungkit perjanjian Iya, iya, lama. Perjanjian lama nggak ada Yesus, nggak ada Maria. Memang tidak ada. Nah, sekarang perjanjian lama itu zaman Nabi Nuh, Elia dan segala macam Daniel itu mereka nanti baca di Roma-Roma itu Roma-Roma lagi raja-raja, nanti baca di raja-raja Bang. Raja-raja itu ceritanya tentang kisah-kisah pemberontakan dan segala macam, pokoknya kehancuran dosa yang terlalu parah, sehingga kehancuran disitulah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus datang di perjanjian baru untuk menghapus dosa dunia. Karena waktu di perjanjian lama abang dorang baca itu murka Tuhan Yesus banjir, Nuh kapal Nuh tenggelam, itu perjanjian lama, murka satu kali hancur. Nah sekarang Dalam Yesus sudah perjanjian lahir. lama. Ya, dalam perjanjian lama Di dalam Bapa perjanjian Allah lama. dia murka sehingga kutuk, dia main kutuk saja, sebut wabah di mana-mana, Bahtera Nuh terbongkar, hancur. Nah sekarang Yesus sudah lahir, barulah noda dosa diampuni melalui putra Yesus Kristus dari Bapa, dititipkan oleh Kalau di dalam Taurat, di dalam perjanjian lama di kitab Taurat tidak ada dosa manusia ditanggung oleh manusia atau apalagi Tuhan, nggak ada. Dikatakan dalam Ulangan 26 ayat 14 tadi, lo yumtu avot albani ubanim lo yumtu alafot isbekhatur yumatu. Ayah tidak menanggung dosa kesalahan anak, anak tidak menanggung dosa kesalahan ayah. Orang yang berdosa itulah yang harus menanggung dosanya sendiri, kesalahannya. Jadi nggak ada tanggung-tanggungan dosa. Gitu. Ya, Kalau mau benar, bicara kita perjanjian lama ini, gitu. Iya Bang. Jadi kalau ada manusia menanggung kesalahan manusia itu salah satu bentuk ketidakadilan. Misalnya Yusuf Api mencuri, tapi yang di penjara kamu, apakah itu bentuk keadilan? Tidak. Apalagi Tuhan yang tahu hukum, yang memberikan hukum kepada manusia. Dia tahu bahwa anak tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayah. Ayah tidak boleh dihukum mati. Orang yang berdosa itu yang harus menanggung dosa. Itu. Yesus bukan Tuhan tapi dia adalah manusia. Saya buktikan dari sumber Bible sendiri. Pertama, Yesus itu makan minum dan buang air. Ada di Matius 21, 18-19 dan Yohanes 4, 6-8. Kedua, Yesus itu tidur dan beristirahat. Disebutkan di Lukas 8, 23-24 dan Markus 4, 38. Ketiga, Yesus takut dan berkeringat. Ini disebutkan di Lukas 22, 44. Keempat, Yesus sedih dan menangis. Ada di Yohanes 11, 33-36, dan Matius 26, 37-38, dan Lukas 19, 41. Itu semua adalah ciri-ciri sifat makhluk ciptaan Tuhan. Terakhir, Yesus itu berdoa dan sujud sama seperti sujudnya orang Islam. Kepada siapa? Kenapa Yesus tidak berdoa sujud kepada dirinya sendiri, kalau dia Tuhan? Kita umat Islam yakin Yesus adalah utusan Allah, yang nanti akan datang di akhir zaman jadi hakim.